never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Halo cuy, apa kabar nih? Beautiful Disaster rilis tahun 2023. Film ini tuh mengisahkan kisah asmara antara dua muda-mudi yang memiliki kepribadian sangat berbeda. Ceweknya sangat lemah lembut, tapi cowoknya sangat beringas dan brutal. Kalau kalian penggemar film After, pasti kalian akan merasa sangat relate dengan alur cerita dari film Beautiful Disaster ini. Karena sama-sama satu production house dan pemainnya juga sama cuy. Jadi daripada kelamaan, langsung aja yuk kita gaskan filmnya. Pemeran utama di film ini adalah seorang gadis lucu bernama Abby. Abby diam-diam kabur dari ayahnya untuk mengejar mimpinya. Ia pun menuliskan surat kepada ayahnya karena dia kabur tanpa permisi. Jadi, sedari kecil Abby sudah diajari bermain poker. Karena ayahnya kecanduan main kasino, Abby pun diajari lah cuy. Bahkan Abby pun jago banget dan mendapatkan julukan The Lucky 13. Tapi sebenarnya yang Abby inginkan adalah berkuliah sama seperti anak-anak seusianya. Nah makanya Abby kabur, gitu cuy. Sesampainya di kampus, Abby disambut sama teman masa kecilnya bernama Mer. Ini dia orangnya, Mer ini anaknya emang meriah banget. Mer langsung mengajak Abby untuk melihat asrama mereka. Ya walaupun berantakan, tapi asrama ini udah lebih dari cukup untuk memulai petualangannya Abby. Mer juga menceritakan pacarnya yang bernama Shapley. Katanya Mer pacarnya ganteng. Singkat cerita, di malam harinya Abby, Mer, dan Shapley menghabiskan waktu dengan menonton acara baku hantam. Ya mirip-mirip Fight Club gitulah ya. Nah disinilah pertama kalinya Abby bertemu dengan Travis Maddox, sang juara bertahan dan raja di arena ini. Dari tatapan pertama, Abby udah kelepak-kelepak. Badannya tegap, posturnya kekar, dan tato yang membuat Abby langsung jadi anget. Ya namanya juga juara bertahan ya. Travis dengan mudah meluluh lantakan lawannya ini. Easy win buat Travis. Dari pandangan pertama inilah Abby bener-bener udah gak bisa berkata apa-apa lagi cuy. Bahkan Abby pun sampai berimajinasi tentang Travis. Badan kekar dan tegapnya Travis seakan-akan menari-nari di pikirannya Abby. Singkat cerita, di pagi ini Abby itu buru-buru bangun, membuka spray dan membongkar kasurnya. Ternyata Abby ini menyimpan uang di dalam kasur cuy. Uang segepok ini ia gunakan untuk membayar biaya kuliah. Sebenarnya dia nggak boleh bayar kuliah secara cash, harus lewat bank. Tapi ya udahlah ya buat kali ini, boleh. Nah inilah perkenalan Abby dengan Travis. Ternyata Travis ini tuh temennya Shapley. Dan Mer adalah pacarnya Shapley. Jadi pastinya Abby bakal sering bertemu dengan Travis cuy. Pas lagi pelajaran si Abby dengan santainya melihat Instagramnya Travis. Dilihat-lihatlah sama si Abby. Wah ganteng juga nih orang. Ternyata Travis di belakangnya cuy. Sambil tersenyum Travis ngeliatin Abby yang asik melihat foto-fotonya. Ya udah karena udah ketahuan kayak gini, Travis pun mengajak Abby buat kencan. Tapi Abby menolak. Dan yang terjadi si Travis tetap jemput dia. Ya mereka pun akhirnya jalan bareng. Jajan abang-abang kaki lima walaupun si Abby ini masih malu-malu kucing lah ya. Kayaknya seru juga ya jalan-jalan di taman kayak gini ya. Di sini Travis pun menceritakan kalau ibunya ini udah meninggal sejak dia umur 3 tahun. Jadi sejak kecil Travis hanya diasuh oleh bapaknya dan hidup bersama 5 orang saudaranya. Gokil juga ya. Makanya karena hidup bersama laki-laki semua membuat karakter dan mental Travis tuh jadi keras dan kuat. Tapi apapun yang dibicarakan Travis malam ini, Abby mempertegas hubungan mereka. Kalau mereka cuma sebatas temen aja ya, nggak boleh lebih. Singkat cerita, pagi pun tiba. Abby lagi mau olahraga nih ceritanya. Nggak sengaja menabrak seorang laki-laki cuy. Mereka pun kenalan. Ini dia Parker namanya cuy. Kesialan Abby di hari ini ternyata bukan cuma ini aja. Di sore harinya pas dia lagi mandi, air di asramanya mati. Makanya dia pun menginap di kosannya Mer. Kebetulan Mer ini tidak tinggal di asrama. Jadi Mer tinggal bersama pacarnya si Shapley. Selain mereka berdua, di sini juga ada Travis coy. Waduh. Tapi mau gimana lagi, Abby pun mau gak mau harus berbagi kamar dengannya. Seperti biasa, Travis mengeluarkan rayuan mautnya. Tapi Abby tetap aja teguh pada pendiriannya, tidak mudah digoyahkan. Mereka pun harus berbagi kamar. Dan yang terjadi, Abby bangun tidur sambil memegang batangnya Travis cuy. Satu rumah pun jadi panik, apalagi saat Mer dan Shapley keluar menggunakan pakaian suster dan pasien. Waduh.
Abby pun gak ada waktu buat menjelaskan karena dia ada ujian sebentar lagi. Bahkan Abby pun sampai gak ganti baju karena waktunya udah mepet. Dan yang terjadi, dia malah terjatuh. Walaupun begitu, Abby masih lulus kok dari ujiannya. Tapi masih ada yang mengganggu pikirannya Abby, yaitu ayahnya yang selalu meneror dan selalu mengirimkan pesan padanya. Ayahnya ini bertanya di mana Abby. Mer pun memberi saran, udahlah lupain aja, fokus aja sama kuliahnya. Itulah kata dari Mer. Baiklah, Abby pun malah menghabiskan waktu malam ini dengan berkencan dengan si Parker. Iya, si Parker. Makanya nih malam ini Abby mengenakan dress warna merah yang cantik banget. Ceritanya sih mau makan malam, Abby pun diajak ke sebuah restoran Italia. Dan makan malam pun berjalan dengan sangat fantastis. Setelah makan malam, Parker pun mengajak Abby menonton sebuah pertunjukan. Si Abby kira pertunjukannya ini drama atau musikal. Yang ternyata pertunjukan yang Parker maksud adalah baku hantam. Apalagi yang bakal bertarungnya si Travis. Ternyata Parker ini penggemar beratnya Travis. Aduh. Di sisi lain, Travis lagi galau karena Abby tidak membalas pesannya. Shapley jadi bingung, karena harusnya Travis fokus aja buat menang. Tiba-tiba, Abby pun datang. Travis dan Abby pun berdebat. Di sini Abby khawatir kalau Travis harus bertanding. Travis malah jadi seneng karena Abby mengkhawatirkannya. Mereka malah jadi taruhan cuy. Kalau Travis bisa menang, Abby harus menginap di rumahnya selama sebulan. Sedangkan kalau Travis kalah, maka ia tidak boleh bercocok tanam selama 3 bulan. Deal. Taruhan pun ditentukan. Abby berharap Travis kalah. Tapi yang terjadi, Travis malah dengan mudah menghempaskan lawannya ini cuy. Sekali tabok, lawannya pun tumbang. Gokil. Yang paling kasihan mah ya si Parker cuy. Dia nggak habis pikir, kok bisa-bisanya Abby menginap di rumahnya Travis. Ini bukanlah ide yang bagus, mereka berdua pun malah bertengkar. Tapi mau gimana lagi, taruhan adalah taruhan. Dan Abby kalah, jadi harus menepatinya. Hari-hari berlalu, mereka pun menjalani hari-hari yang buruk. Abby bersifat sangat agresif dan mulai menguasai rumah ini. Mengajak Mer olahraga bersama. Sampai akhirnya, Shapley juga ikutan cuy. Tapi setelah seminggu berlalu, Abby mulai enjoy jalanin ini semua. Abby pun mulai ikut olahraga bersama Travis. Dan puncaknya, Abby dibawa ke rumah keluarganya Travis. Di sana Abby dikenalkan kepada 5 saudara Travis. Jadi semua saudara Travis itu laki-laki semua cuy. Sedangkan ya ibunya Travis sudah meninggal saat ia masih kecil. Ya inilah keluarga Travis. Abby berdiri di tengah kawanan laki-laki. Makan malam pun dihidangkan. Setelah selesai makan malam, ternyata keluarga Travis ini suka banget main poker. Main poker lah mereka cuy. Abby pun diajaklah bermain sama mereka. Dan ternyata Abby bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Dari sinilah terungkap kalau Abby adalah lelaki tertin, bocah ajaib yang memiliki kemampuan bermain poker di atas rata-rata. Abby sengaja memalsukan namanya supaya bisa berbaur di masyarakat. Wah, seisi rumah Travis langsung meriah. Mereka semua pun langsung memeluk Abby dan minta foto dengannya. Hari-hari berlalu, Abby dan Travis mulai makin akrab. Udah gak ada lagi nih berantem dan baku hantam di antara mereka. Semuanya udah berubah jadi canda dan tawa. Tapi dengan semua yang Abby dapatkan bersama Travis, bapaknya Abby masih aja tetap terus mengirimkan pesan padanya. Nah, gak sengaja pesan itu dibaca sama Travis. Travis pun ngambek. Travis kira Abby udah punya pacar. Seharian Travis hilang entah kemana. Pulang-pulang dengan keadaan mabok. Abby pun cuma menjelaskan kalau yang kirim pesan itu bapaknya. Travis cuma salah paham. Tapi Abby udah terlanjur khawatir dan sakit hati karena Travis pergi gitu aja tadi malam cuy. Abby pun malah menghabiskan waktu di perpustakaan sampai ketiduran. Datanglah si Parker yang menghibur Abby, mendengarkan keluh kesah Abby sampai si Abby bisa tersenyum lagi. Dari pagi sampai tengah malam, Parker menemani Abby yang sedang murung ini cuy. Tiba-tiba Parker mengajak Abby pergi ke luar gedung. Abby diajak ke sebuah tempat dan di sana mereka masuk. Ternyata, surprise! Kejutan ulang tahun untuk Abby. Yap, hari ini hari ulang tahunnya Abby. Mer dan Shapley mengumpulkan semua orang untuk pesta ini. Semua ini ya idenya Travis. Tapi saat Abby ingin berterima kasih ke Travis, Travis masih jual mahal cuy. Makanya Abby jadi kesel dan melampiaskannya dengan minum-minum. Gaskan. Pokoknya malam ini tuh meriah banget lah. Sampailah, boom, Abby muntah.
Untung aja ada Travis, dialah membantu Abby membersihkan kekacauan ini semua. Nah di saat inilah bapaknya Abby kembali nelpon. Ya namanya orang mabuk ya cuy. Abby pun ngasih tau lah dia ada di mana. Aduh. Bentar aja cuy, nggak pakai lama pas Abby mau kuliah nih, datanglah abang-abangan pakaian rapi nyari Abby. Abby pun cuek aja pada awalnya ya, tapi ternyata abang ini menangkap ayahnya Abby. Bapaknya Abby berhutang kepada bosnya abang ini. Abby pun panik dan mau nggak mau dia pun diangkut sama abang ini. Singkat cerita, Abby pun sampai ke Las Vegas, tempat di mana ia lahir dan dibesarkan. Sedangkan Travis bingung setengah mati karena Abby menghilang. Ditelepon, nggak diangkat. Akhirnya Travis pun tahu Abby lagi di Las Vegas dari HP-nya Mer. Nggak pakai lama, Travis juga ikutan ke Las Vegas. Gokil. Ini dia bapaknya Abby, namanya Mick. Sedangkan inilah Om Benny, om-om yang dihutangin sama Mick. Mick ini berhutang $100.000 atau 1,5 miliar. Ya pada intinya ya, Benny minta Abby untuk bermain poker untuk mengembalikan hutang bapaknya. Abby pun nggak punya pilihan ya. Ya udahlah, mau nggak mau dia harus nurut. Dan inilah Abby. Dari seorang gadis culun berubah 180 derajat jadi gadis yang mempesona dan siap meluluhlantakkan papan permainan. Pada awalnya Abby diremehkan. Tapi perlahan-lahan, Abby menunjukkan kalau dialah yang harusnya ditakuti. Dalam satu malam, Abby berhasil mendapatkan 1,5 miliar cuy. Abby pun buru-buru pergi dari kasino dengan bawa semua koin. Tapi tiba-tiba datanglah Jesse, teman SMA-nya Abby. Sekarang Jesse kerja sebagai satpam di kasino ini. Jesse tahu kalau Abby masih di bawah umur. Makanya semua koin yang dia punya diambil sama Jesse. Abby nggak bisa berbuat apa-apa. Ia pun cuma bisa nangis dan menelpon bapaknya buat kabur. Karena Abby nggak bisa membawakan uang tebusan, Om Benny malah nyuruh Abby jadi pelayan genjot. Tapi tiba-tiba datanglah Travis untuk menyelamatkan Abby. Travis pun harus terlibat baku hantam sama para penjaganya Om Benny ini cuy. Semua penjaganya tumbang. Travis pun kabur bersama Abby. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Abby pun digenjot sama Travis. Pokoknya brutal banget cuy. Sehingga cerita seusai tempur, Travis pun membuka HP-nya Abby. Di sana ada pesan dari Om Benny. Travis pun gak sengaja melihat papan pengumuman baku hantam amatir. Travis pun nelpon Om Benny untuk masukkannya ke pertarungan amatir yang nanti uangnya ini bisa buat bayar hutang bapaknya Abby. Saat Abby terbangun, dia pun terheran-heran melihat video dari Travis yang akan bertanding baku hantam. Travis menyuruh Abby untuk tenang dan pergi dari Las Vegas menggunakan mobil yang udah dia siapkan di bawah. Nah, pas Abby mau pergi inilah nggak sengaja dia melihat Jesse dan bapaknya lagi bertransaksi cuy. Jadi ternyata Abby ini dijebak. Abby dijebak oleh bapaknya sendiri cuy. Jadi bapaknya ini tuh nggak berhutang sama Om Benny. Bapaknya cuma mau berpura-pura supaya Abby main poker lagi. Bapaknya malas kerja. Makanya dia manfaatin Abby aja. Lah ya udah, Abby mah karena udah marah, udah sakit hati sama bapaknya. Kok ada ya bapak kayak gini ya? I love you. Get out, life, get out! Di sisi lain, Travis udah di dalam ring untuk baku hantam. Betapa terkejutnya si Travis, ternyata lawannya adalah abang-abang ini yang berbadan sangat kekar. Tapi nggak ada alasan buat Travis buat mundur. Dia pun harus melawan abang ini. Udah lagi itu pertarungannya tanpa aturan lagi cuy. Jadi bebas menggunakan rantai dan juga boleh dibantu oleh temennya. Di sini Travis bener-bener nggak bisa berkutik. Dan di saat Travis terpojok, gedungnya kebakaran. Mereka pun kabur dan menginap di hotel. Ya setelah semalaman istirahat, di keesokan harinya mereka bertiga pun pulang. Shapley pakai motor, sedangkan Travis dan Abby merayakan keberhasilan mereka dengan sebotol minuman dan setumpuk duit hasil kemenangannya Abby. Film pun selesai. Selesai apa lanjut ya? Ya itulah dia alur cerita dari film Beautiful Disaster 2023. Kalau kalian mengikuti film After ya, pasti kalian relate banget dengan cerita ini. Karena emang mirip-mirip cuy ceritanya dengan film After. Kalau menurut kalian gimana film ini? Apakah bisa menandingi ceritanya After atau masih kurang? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, gua cabut dan dadah.